kancil dan buaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin bercerita tentang si kancil dan seekor buaya. Nama saya Silvi Septiana. Nama saya Cynthia Mahika Helal, NIM 19000257. Nama saya Tasya Novela Berti, NIM 258. Si kancil dan seekor buaya. Di sebuah hutan belantara yang luas, tinggallah binatang-binatang. Salah satunya seekor kancil. Kancil dikenal sebagai hewan yang memiliki kecerdikan yang luar biasa. Tak hanya cerdik, kancil pun memiliki sifat yang ramah akan sesama. Pada suatu pagi, ia bertemu seekor induk bebek yang tengah berenang bersama anaknya. Kancil pun sedang berjalan menelusuri hutan. Kemudian kancil menyapa, "Hai bebek, asik sekali kamu berenang." Begitupun kepada satwa-satwa yang lain di sepanjang jalan. Tak henti menyapa. Itulah kancil. Dengan keramahannya yang disegani banyak binatang, tak hanya ramah, kancil yang terkenal dengan kecerdikannya sering membantu hewan-hewan dalam memecahkan masalah. Banyak hewan yang datang ke kancil jika memiliki masalah. Kancil pun dengan senang hati dan memecahkan masalah kawan-kawannya. Pada suatu ketika, saat si kancil sedang berjalan menelusuri hutan, si kancil menemukan 3 ekor anak ayam yang terperangkap di dalam lubang yang cukup dalam. Kancil pun segera menghampiri anak ayam tersebut dan turun ke lubang untuk membantu mereka yang terperangkap. Setelah masuk ke dalam lubang, kancil pun membungkukkan badannya dan meminta anak ayam untuk menaiki tubuhnya. "Ayo, kalian bisa naik ke tubuhku. Jadi kalian bisa keluar dari sini dan bertemu induk kalian," ucap kancil dengan ramah. Setelah semua anak ayam berhasil naik ke tubuhnya, si kancil pun melompat keluar lubang dan ia berjalan menemui sang induk ayam yang tengah kebingungan mencari anak-anaknya. Sang kancil pun melepaskan 3 anak ayam tersebut kepada induknya. Sang induk ayam pun bergembira dan berterima kasih kepada si kancil yang telah membantunya menyelamatkan 3 anaknya tersebut. Tak hanya sang induk, 3 anak ayam tersebut bersorak kompak mengucapkan terima kasih kepada si kancil. "Terima kasih Tuan Kancil," ucap mereka bertiga. Kancil pun merasa lapar. Ia menepi untuk memakan rumput yang berada di sekitarnya. Setelah memakan rumput, kancil berkata, "Rumput saja ternyata tidak membuatku kenyang." Si kancil tetap berjalan di bawah teriknya matahari, hingga tibalah ia di sebuah sungai di dalam hutan. Si kancil mendekati tepi sungai hanya untuk sekedar menghilangkan dahaga setelah berjalan-jalan dan makan tadi. Setelah puas minum, si kancil memandangi sungai, lalu berbinar ketika ia melihat sesuatu yang menarik di seberang sungai tersebut. Hal yang membuatnya tertarik yaitu pohon buah-buahan yang berada di seberang sungai tersebut yang dapat menghilangkan rasa laparnya tadi. Namun derasnya air sungai tidak memungkinkan si kancil untuk menyeberangi sungai tersebut. Si kancil pun mencari cara agar dapat menyeberangi sungai tersebut tanpa bahaya. Sampai suatu ide dia dapatkan, yaitu mengelabui buaya-buaya yang berada di sungai tersebut. Si kancil menyeberangi sungai dengan mengelabui para buaya yang ada di sungai. Seekor buaya keluar ke tepi sungai dan menghampiri kancil yang sedang gembira. "Hai kancil, sedang apa kau kesini? Apa kau mau jadi santapanku?" tanya buaya. Kancil pun menjawab dengan senang hati,
Aku mempunyai berita baik untuk kalian semua. Aku membawa daging segar dari raja yang diperintahkan menghitung jumlah kalian yang ada di sini. Kalian cukup berjajar dan nanti aku yang akan hitung. Si buaya pun merasa senang karena si kancil membawa daging segar untuk dia dan teman buaya lainnya. Kemudian si buaya menyanggupi permintaan si kancil. Akhirnya buaya mengajak teman-teman lainnya untuk berjejer hingga membentuk jembatan. Kancil pun girang dan pura-pura menghitung para buaya. Sesampainya di ujung, Kancil melompat ke tepi sungai dan berkata, "Terima kasih buaya, berkat kalian aku dapat menyeberangi sungai ini." Setelah berkata seperti itu, si Kancil pun berlari meninggalkan buaya yang sedang marah akan perbuatannya. Dengan begitu, Kancil pun bebas memakan buah-buahan yang ada di seberang sungai itu. Pesan moral yang bisa didapat dari dongeng anak kancil dan para buaya adalah kancil menipu buaya agar bisa menyeberang sungai dan mendapat keinginannya. Kemudian membuat buaya menjadi sangat marah kepada kancil. Ini bisa menjadi pembelajaran bahwa semua perbuatan jelek hanya akan menambah musuh. Jadi, lebih baik menggunakan kecerdasan hanya untuk hal-hal baik saja agar lebih banyak orang yang menyegani kita.